Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah malam ke-29 bulan Rajab. Rabiul Awal, Jumadil Akhir. Dan mungkin boleh jadi malam ini atau beberapa hari sebelumnya sudah banyak bersebaran pesan-pesan tentang keutamaan puasa di awal Rajab. Karena ini pertanyaan masuk kepada saya. Memiliki keutamaan yang besar. Bermacam-macam yang disampaikan. Ada mengatakan bahwa puasa pada 3 hari pertama bulan Rajab sama dengan nilainya puasa selama 2 tahun. Kemudian untuk menyampaikan kabar gembira aja dia sudah mendapatkan sekian pahala lagi. Dan ini tersebar di WA atau SMS atau WA lah ya, kirimannya banyak. Lalu bagaimana sebenarnya puasa pada 3 hari pada bulan Rajab ini? Ulama mengatakan bahwa Ibnu Hajar mengatakan lam yarid fi fadli syahr Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah
Ibnu Hajar dia mengatakan tak ada satupun hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak juga pada puasa hari tertentu dari bulan Rajab, dan tidak juga solat malam yang tertentu dan khusus pada bulan Rajab. Juga beliau mengatakan, wa ammal ahaditsul waridatu fi fadli Rajabin aw fi fadli siyamihi aw siyami syai'in minhu sarihatan fahiya ala qismaini dha'ifatun wa mawdu'atun wa nahnu nasuqu ad-dha'ifah wa nushiru ila mawdu'ah isyaratan mufhimah. Beliau mengatakan adapun hadis-hadis yang didapatkan atau yang ditemukan tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa bulan Rajab atau puasa pada bulannya secara sharihatan, secara jelas nyata-nyata, fahiya ala qismi. Hadis-hadis itu terbagi kepada dua. Dha'ifatun, hadisnya adalah dhaif, wa mawdu'atun, dan hadisnya palsu. Jadi hadisnya hanya bersekitar dhaif atau palsu. Kalau palsu berarti ada perawinya yang pembohong. Kalau dhaif ada rawinya yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Kita akan sebutkan hadis-hadis dhaif dan kita isyaratkan kepada hadis-hadis yang palsu, kata beliau. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kiriman-kiriman yang berupa anjuran puasa, pahalanya sekian, menyebarkan berita ini aja mendapatkan pahalanya sekian, maka kata Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, dia mengatakan tak ada satupun hadis yang sahih. Kalau tidak ada hadis yang sahih, berarti hadisnya tidak bisa, informasi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam kita beramal. Maka hadis-hadis yang datang boleh jadi dia adalah hadis lemah atau dia hadis palsu. Maka dan demikian, apapun pemberitahuan tentang keutamaan puasa khusus pada bulan Rajab atau malam solat malam tertentu pada bulan Rajab, maka itu semuanya hadisnya lemah atau palsu. Ya, kita bisa menetapkan hal yang demikian. Tidak ragu lagi kita menolaknya. Jangan disebarkan lagi. Kalau kita sebarkan, oh bagus nih, lalu kita sebarkan, berarti kita menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu. Nabi SAW mengatakan, man rawa anni hadithan yura anhu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Siapa yang merawikan atau meriwayatkan dariku hadis yang dipandang palsu, maka dia adalah salah satu di antara pembohong-pembohong. Ancamannya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong di atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Maka ini ya bahaya di dalam meriwayatkan hadis
hadis palsu. Maka oleh karena itu kita harus berhentikan itu. Ada yang mengirim, kita pesan, kita jawab, maaf akhi, ukhti, jangan sebarkan lagi ini, ya, agar tidak menyebar, ya, hal-hal yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Adapun beribadah, kondisi pada bulan Rajab, dia adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Maka beribadah di dalamnya ada bulan haram itu, ada namanya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu. Apakah boleh kita menzalimi diri kita di luar bulan itu? Tidak. Kezaliman telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada bulan itu atau di bulan lain. Akan tetapi pada bulan-bulan tersebut lebih ditekankan lagi. Sebagian ulama mengatakan kezaliman pada bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan suci tadi itu berlipat ganda. Kalau dosanya berlipat ganda, begitu juga pahalanya juga berlipat ganda. Maka perbanyak ibadah kita tanpa mengkhususkan hari tertentu, tanpa mengkhususkan malam tertentu, maka itu adalah boleh. Karena itu adalah bagian dari waktu-waktu diberikan keutamaan atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah. Baik, ini pembahasan muqaddimah bagi kita sebagaimana disebutkan tadi. Yang mau bertanya silakan mengirimkan WA-nya ke 085972727277. Buya mohon penjelasan tentang zikir yang diajarkan Rasulullah setiap kita sholat fardu. Ada zikir-zikir yang telah ditentukan. Yang pertama adalah, ya, ketika kita sudah selesai assalamualaikum, maka kita membaca astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak perlu ditambah astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Tidak perlu ditambah, karena yang diajar oleh Nabi sampai astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, karena zikir itu ibadah yang kita membatasi diri kita dari bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita berzikir, berdoa berbeda. Ketika kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita berdoa dengan memakai doa-doa Nabi, atau kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita? Maka itu silahkan. Akan tetapi zikir, kita beribadah dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita harus membatasi diri kita dengan lafaz yang diajarkan. Dari mana kita dapatkan? Dari hadis-hadis yang sahih atau yang hasan, hadis yang bisa dipakai untuk beribadah. Maka tadi istighfarnya 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak seperti yang terbiasa kita membaca dari kecil, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam tabarakta wa adkhilnal jannata dar salam. Tidak ada penambahan itu. Oh, kan bagus, kita katakan mungkin boleh jadi bagus. Akan tetapi dalam beribadah kita harus membatasi diri kita dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena syarat dari ibadah diterima adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Maka kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kalau seandainya sampai di situ kita lalu kita sambung Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sampai di situ juga boleh. Itu ada riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian kita membaca tasbih, tahmid, takbir. Ya. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Semuanya berapa? 99. Lalu dilengkapi dengan tahlil, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Nabi SAW mengatakan, man sabbaha lillah, siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah solat, ya, setiap solat fardu 33 kali, kemudian hamidallah 33 kali, dan kabbarallah 33 kali, dia bertakbir 33 kali, lalu dilengkapinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian kita baca dengan ayat kursi. Ayat kursi kita baca. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah solat fardu, maka tidak ada yang menghalangnya untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi maksudnya mati aja tinggal lagi. Kalau dia sudah mati masuk surga insyaallah. Maka dirutinkan setiap selesai solat fardu kita membaca, ya, ayat kursi. Adapun surat Al-Fatihah enggak ada diajarkan oleh Nabi. Biasanya kadang-kadang kita mendengar setelah sholat ada orang nggak assalamualaikum Al-Fatihah, nggak ada diajarkan. Kalau seorang imam dia setelah assalamualaikum warahmatullah, lalu dia mengatakan Allahumma astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru dia berpaling menghadap makmum. Ya, jadi seukuran itu dia menghadap ke depan. Jangan terus aja menghadap ke depan. Tapi seukuran waktu tadi dia setelah itu berpaling menghadap ke makmum. Apakah dia berpaling dari menghadap ke kanan atau dia berpaling menghadap ke kiri, boleh kedua-duanya. Ya, ini dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Wallahu a'lam. Baik. Tadi ada pembahasan katanya tentang sholat tarawih, belum lagi. Kayak ini pembahasan khusus nih kayaknya. Karena pembahasan agak panjang. Ya. Baik. Apa hukumnya di saat kita akan sujud, mundur sedikit untuk menyempurnakan sujud kita? Karena jika anak khususnya tidak mundur, maka siku dan paha anak bertemu dengan bentuk bertemu siku dan paha anak, membuat sesak saat sujud. Ya boleh. Ya boleh, kalau misalkan badannya besar, ya tentu akan berbeda dengan badannya kecil. Sementara ketika kita sujud itu ada renggang antara paha dengan perut, ya ada renggangnya. Jadi boleh kita mundur, karena posisi kalau tidak mundur boleh jadi kalau didepankan kepalanya kena orang depan, ya. Apalagi kalau seandainya safnya pendek-pendek,
ada tempat saf ini besar nih, 120 nih, ada tikarnya hanya 1 meter, itu sama sempit lagi ya. Kalau seandainya 120 ini udah cukup lah, tapi kalau bisa agak jarakkan sedikit, karena hadis Nabi SAW menerangkan tentang antara Nabi dengan sutrahnya itu adalah 3 hasta. 3 hasta ini kurang lebih 1 hasta ini 50 cm lah, dikalikan 3 menjadi 150. Tapi antara tempat sujudnya dengan sutrahnya itu ada seukuran kambing lewat, jadi tidak langsung kepalanya kena dengan sutrah, berarti ada terpisah gitu. Nah kalau kambing ya kurang lebih 30 cm lah gitu, ya pas lah 120 ukuran sujudnya, tapi antara kepalanya dengan sutra itu ada berjarak. Bukan seperti sebagian orang memahami dia begitu ya, menjarau ke muka gitu ya, seakan mau tidur dia begini, enggak. Tapi ukuran dia adalah ukuran antara tempat dia dengan sutrahnya 3 hasta. Baik. Ya, jadi orang tadi yang bertanya mungkin kondisi fisiknya seperti itu ya tidak apa-apa ya. Tapi lihat lagi orang belakang. Kalau orang belakang di tengah sebesar dia juga di belakang, dikirakan terus mundur lagi. Baik. Afwan Ustaz, afwan Buya mau bertanya, ada sepasang ikhwan dan akhwat, yakni seorang laki-laki dan perempuan, mereka saling tertarik, naksir nih. Namun qadarullah dari orang tua akhwat belum diizinkan untuk menikah, dikarenakan akhwat harus berbakti kepada orang tuanya dulu. Bagaimana menurut Buya masalah ini? Ya sudah, kalau begitu hilang tarik ya, tarik tertarikannya, jadi dimundur. Usah sudah dengar orang tuanya, sebab yang akan menikahkannya adalah orang tuanya ya, yang akan menikahkannya adalah orang tuanya. Maka akhwat ini dengan teratur mundur, silakanlah cari akhwat lain ya, karena ikhwan juga banyak kok insyaallah. Kalau kita berbakti dengan orang tua, insyaallah mudah-mudahan Allah akan berikan yang terbaik. Wallahu a'lam. Kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita, yaitu kita berbakti kepada orang tua kita ya, kita kita tidak mau mengikuti keinginan kita demi untuk berbakti kepada orang tua kita. Tapi kalau seandainya kita bisa mengkompromikan berbakti kepada orang tua itu berlanjut, kemudian ini bisa dipahamkan kepada orang tua, itu tentu lebih baik. Namun nasihat kepada orang tua ya, nasihat kepada orang tua, apa kata Nabi SAW? Man atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh. Siapa yang datang kepadamu orang yang kamu ridai agama dan akhlaknya, agamanya ketaatannya kepada Allah, akhlaknya etikanya kepada orang lain ya, kita ridha eloknya, fazawwijuh, nikahkan dia ya. Illa taf'alu, jika kamu tidak melakukan, takun fil ardi fasadan atau takun fil ardi fitnatan atau fasadan 'arid, maka akan terjadi fitnah atau kerusakan yang besar ya. Kalau misalkan lamaran orang ditolak, nanti khawatir anak awak ndak ada yang akan melamarnya lagi Allah ya, nanti datang iklan mulut ke mulut ya, bukan melamar saya aja lah, ditolak siwak nanti itu ya, akhirnya tidak ada yang nemu lain ya. Maka oleh karena itu orang tua adalah dahulukan sabda Nabi SAW, jika datang kepada kita orang yang sudah kita ridhai agama dan akhlaknya, walaupun dia belum punya pekerjaan tetap ya, maka rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Ini ada dua pertanyaan tentang BPJS. Kalau seandainya BPJS dari perusahaan sudah dimasukkan kita ke BPJS, sudah terima aja. Ya. Karena yang membayarkan bukan kita, perusahaan yang membayar. Tapi kalau BPJS adalah BPJS-nya pribadi atau mandiri, nah ini yang bermasalah. Ya, akan tetapi kalau kita lihat sekarang, ya, BPJS itu tetap membayar berobatnya gratis. Setelah berobat gratis, tapi bayar setiap bulan. Ya, jadi tidak berobat gratis. Wallahu a'lam. Silahkan didengar kajian, kalau nggak salah kajian Ustadz Erwandi Tirmizi sudah ada di YouTube. Silahkan didengar dan dipahami. Mudah-mudahan itu lebih luas, ya, lebih pas, ya. Wallahu a'lam. Anda pernah pergi ada urusan sama orang tua yang mana masuk waktu sholat fardu, tapi orang tua menyuruh di rumah saja, padahal anak pengen sholat berjamaah di masjid. Akhirnya anak menuruti kehendak orang tua. Pertanyaan anak, apakah ibadah sholat berjamaah anak tetap dapat, Ustaz? Oh, nggak dapat, karena nggak hadir kan, kecuali yang menghalangnya adalah sakitnya. Kalau sakitnya dan aktivitas yang biasa dilakukan, maka itu dia dapatkan nilai-nilai pahalanya. Kalau seandainya orang tuanya menghalangi seperti itu, sudah sholat berjamaah di rumah. Ya, kalau seperti ini pertanyaannya, ya sholat dengan orang tuanya. Apa hukumnya mengkhitan anak laki-laki saat bayi? Dalam riwayat bahwasanya khitan itu, dalam sebuah riwayat bahwasanya akikah itu hari ke-7, kemudian dicukur, kemudian dikhitan hari ke-7, ya. Dan itu kembali kepada kebiasaan. Akan tetapi khitan anak waktu kecil itu, kalau seandainya ada dokter yang bisa di sini, alhamdulillah itu sangat bagus. Sangat bagus bagaimana? Yang pertama, dia sudah bersih dari kecil. Yang kedua, dia tidak menyisakan trauma, karena dia tidak tahu. Malahan anak itu enggak dibius, ya. Itu mungkin diantaranya. Yang ketiga, sembuhnya cepat. Sembuhnya cepat. Anak saya dulu yang pertama, di waktu kami bawa ke Arab Saudi, malahan dia yang paling besar daripada anak-anak yang dikhitan. Umurnya 3 bulan. Yang lain-lain umur anaknya 40 hari kurang lebih gitu. Nah, tapi kalau sudah bisa dia mulai bergerak, lama bisa membalikan badan, itu agak susah tuh. Tapi ketika masih bayi itu yang masih menelantang gitu ya, sudah 3 hari 4 hari sembuh, insya Allah. Di di khitan, kemudian dioles saja dengan minyak zaitun, insya Allah cepat sembuhnya, ya, cepat keringnya, insya Allah. Apalagi kalau seandainya sekarang dengan gunting laser itu, ya, dipanaskan, itu lebih cepat lagi. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana tertib urutan belajar kitab fikih? Belajarnya dimulai dari kitab apa? Belajar fikih ini pertama, ini adalah bagian yang perlu kita pelajari, karena akan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Banyak buku-buku yang bisa diambil gitu, yang sudah simple. Ada kitab Al-Wajiz bisa,
atau kita misalkan fikih muyassar, ya, fikih praktis, itu bisa juga, ya, yang mana tidak mengedepankan khilaf, tapi dia lebih mendahulukan dalil-dalil. Itu sudah cukup, ya, karena kita beragama sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Baik. Ana mau bertanya, Ana ingin menghadiri kajian setiap hari, tapi dilarang istri karena dilarang istri. Ana dilarang istri Ana karena takut di rumah bersama anak bayinya, anak bayi Ana. Apa yang harus Ana lakukan? Ya, bayinya berapa umurnya? Bisa aja kita bawa, kalau seandainya itu memungkinkan, ya. Kalau tidak, bisa kita titip ke rumah orang tua kalau seandainya ada orang tua, ya, atau ke rumah teman kalau seandainya memungkinkan. Kalau tidak, ya sudah, kita hadir, kita tidak hadir, dan mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk ikut kajian. Dan tidak mesti harus, ya, tapi lihat kemaslahatannya mana. Saat sholat tiba-tiba ragu rakaat sholat. Beberapa apa tulisannya? Berapa rakaat kali ya? Kemudian ana yakin lagi kalau ke rakaat yang keberapanya, setelah selesai sholat ragu lagi. Bagaimana seharusnya sholat ana? Apakah sujud sahwi atau tidak? Atau diulangi? Baik. Yang pertama, kalau seandainya kita ragu setelah ibadah ini sudah selesai kita kerjakan, muncul keraguan setelah itu, maka tidak perlu dihiraukan. Keraguan yang muncul setelah ibadah tidak perlu dihiraukan. Ya, itu adalah waswas dari syaitan. Tapi kalau keraguan yang ada pada dalam sholat dan sedang ibadah, maka ada solusinya. Jika seandainya ragu di dalam rakaat, apakah rakaat ketiga atau keempat, maka dia ingat, dia ini rakaat keberapa nih? Kalau dia bisa yakin salah satu angka, apakah dia adalah rakaat ketiga atau keempat, dia ambillah angka yang dia pasti yakin dia 4, ya sudah, berarti dia cukup tasyahud aja lagi. Atau dia yakin ini 3, berarti dia tambah 1 rakaat lagi, ya. Kemudian dia salam, setelah salam sujud sahwi, ya. Setelah salam sujud sahwi. Kalau seandainya dia yakin, ragu tadi dulu, ragu, setelah itu dia bisa memastikan atau meyakini salah satu angka, dia lanjutkan sholatnya, lalu salam dari sholatnya, dan kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa gunanya? Untuk ighraman di syaitan, yakni untuk menaklukkan syaitan, gitu istilahnya. Baik. Kalau belum, Pak, sebentar. Kalau seandainya dia tidak bisa menentukan mana yang yakin, angka 3 atau 4, maka dia ambil angka yang terkecil. Dia ambil angka yang terkecil, itu yang pasti. Ya, lalu setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam.
sebelum salam, ya, kemudian dia salam. Adapun sujud sahwi pelaksanaannya adalah 2 kali sujud, ya. Jika seandainya setelah salam, maka dia bertakbir untuk sujud setelah salam, Allahu Akbar, dia sujud, Allahu Akbar, dia duduk, Allahu Akbar, dia sujud, Allahu Akbar, dia duduk lagi, dia salam dari sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau seandainya sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau sujud sahwinya sebelum salam, salamnya cukup 1, yakni salam dari sholat. Tapi sujud sahwinya tetap 2, ya, tetap 2. Apa yang dia baca dalam sujud sahwi boleh dia baca bacaan yang ada di dalam sholat, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, atau dia diam. Adapun bacaan yang diajarkan kepada kita dahulu, Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu tidak datang dari Nabi. Ya, tidak ada diajarkan oleh Nabi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Kali ini ada yang sudah salah, ada yang minta tolong Ustaz jelaskan mana kriterianya yang belum, mana yang sudah. Sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam tadi, ketika angka ragu kita ambil angka terkecil, itu salah satunya. Yang kedua, apabila kita kelupaan sujud sahwi, kelupaan tasyahud awal. Nah, ini tasyahud awal ini apabila imam sudah berdiri sempurna, imam berdiri sempurna, dan dia sudah, berarti dia sudah masuk ke rakaat berikutnya, lalu ada makmum yang mengingatkannya subhanallah, maka imam tidak boleh dia turun lagi, karena dia sudah masuk kepada rakaat berikutnya. Tapi kalau seandainya dia belum berdiri sempurna, diingat oleh makmum, dia turun. Nah, kalau seandainya dia lupa atau keliru tadi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau seandainya ada penambahan, imam berdiri pada rakaat kelima, disangka imam itu adalah rakaat keempat, lalu makmum mengingatkannya subhanallah, lantas imam ingat dia itu adalah rakaat kelima, walaupun berdirinya sudah sempurna, wajib untuk turun. Beda dengan ketika dia lupa tasyahud pertama, naik ke rakaat ketiga, ketika dia sudah sempurna, tidak boleh dia turun, karena dia sudah masuk pada rakaat berikutnya. Tapi ketika dia keliru untuk naik ke rakaat kelima, lalu diingatkan oleh makmum dan dia sadar itu adalah rakaat kelima, maka wajib dia turun. Kalau dia terus, batal sholatnya, karena dia tahu mengerjakan rakaat kelima, ya, dengan sengaja. Baik. Kalau seandainya imamnya yakin itu adalah rakaat keempat, rakaat keempat, lalu makmum yakin dia rakaat kelima, apa yang dilakukan? Makmumnya tidak boleh mengikuti imam, tetap dia duduk tasyahud, biarlah imam itu melanjut. Mungkin boleh jadi ada yang lain mengikuti imam, tapi yang yakin itu adalah rakaat kelima, nggak boleh dia naik. Lalu dia tetap tasyahud akhir sampai menunggu imam tasyahud. Ya, setelah itu tasyahud bersama imam, salam bersama imam. Ya, ya.
Mengingatkan. Makmum harus berdiri. Kalau tidak berdiri, imam menggodenya. Jadi gini, ya. Nah. Jadi kalau seandainya sudah berdiri, gini imam, imam, lalu dia kode imam supaya untuk menyuruh berdiri, tapi tidak dengan ucapan. Baik. Kalau seandainya imam salam sebelum sholat sempurna, boleh jadi salam pada 2 rakaat untuk sholat 4 rakaat, atau salam pada 3 rakaat, dan imam meyakini itu adalah 3, 4. Lalu apa yang dilakukannya? Kita azan dulu. Ya, azan dulu ya. Nah. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya imam salam dari 2 rakaat sholatnya belum sempurna, atau 3 rakaat, ya, apa yang dilakukan? Diingatkan imam, sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau di waktu sholat zuhur salam dari 2 rakaat, lalu diingatkan imam. Terjadi dialog antara Nabi dengan seorang sahabat namanya Dzuliyadain, ya. Lalu diingatkan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, apakah terjadi perubahan atau dipendekkan sholat? Karena Nabi tidak ada perubahan dan tidak dipendekkan sholat, karena Nabi yakin sholatnya sempurna. Lalu diingatkan oleh Abu Bakar dan Umar bahwa memang terjadi, ya, terjadi seperti itu, 2 rakaat sudah salam. Lalu Nabi kembali menambah sholatnya 2 rakaat. Kemudian Nabi salam. Setelah salam, baru beliau takbir untuk sujud sahwi, ya. Maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau terjadi penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Mana penambahan di sini? Itu 2 kali salam, ya, salam yang keliru dan salam berikutnya. Baik. Jika seandainya imam keliru imam, apa? Dia hanya sujud sekali, ya. Imam sujud, Allah Akbar, sujud dia pikir itu sudah sujud kedua. Lalu disebut oleh imam, subhanallah. Bingung dia, subhanallah ini apa nih? Mau duduk, mau tasyahud, mau sujud, atau apa? Kan nggak bisa. Mau diingatkan, nggak boleh kita bicara dalam sholat. Hah? Lalu bagaimana? Dikudeta? Pernah terjadi sama kami dulu waktu dia masih di pondok, Pak. Jadi keliru persis seperti ini, ya. Lalu dikudeta di belakang, ya. Maka pelaksanaannya ikuti imam sampai selesai, berarti hilang 1 rakaat karena rukunnya tidak sempurna, ya. Hilang 1 rakaat ketika dia salam, berarti dia salam dari 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Lalu kita jelaskan bahwasanya dia baru sujud pertama, 1 kali sujud, dan dia tidak tasyahud pertama, tidak duduk di antara 2 sujud, dan tidak sujud kedua, ya. Maka kita jelaskan, maka dia akan berdiri untuk menambah 1 rakaat, maka makmum mengikutinya. Lalu dia sempurnakan sampai selesai salam dari sholatnya, kemudian baru sujud sahwi setelah salam, ya. Jangan pula berpencar nanti, gitu loh. Ikuti imam, ya, ikuti imam, karena nggak mungkin kita berkomunikasi dengan imam, gitulah, ya. Nah, jadi itu dalam sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada yang lain?
Ya Pak. Kita pernah mendengar ada tabungan bilang, kita bilang salah malam, salah tahajud dan berapa. Tapi boleh 1 kali salah. Apa benar salah? Jadi dengan syaratnya katanya rakaat pertama kita hafal ayat pertama, ayat rakaat pertama ini ayat kita, rakaat kedua, ketiga seperti kita hafal ayat setiap rakaat. Ada. Wallahu a'lam. Yang saya tahu adalah sampai 9 rakaat Pak. Witir Rasulullah. Witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. 11 rakaat wallahu a'lam. Saya tidak hadir sekarang ini. Tahajud 8, witir 3. Ya. Ini ada juga. Tahajud itu 8 rakaat, itu 2-2. Nanti witirnya 2-1. 2-1. Ya, witirnya. Nanti itu bagian dari pembahasan kita nanti mulai pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya. Nah, untuk yang 9 rakaat, imam itu orang yang witir 9 rakaat, pada rakaat ke-8 dia tasyahud. Ke-8. Jadi 1 2 3 4 5 sampai 8 dia tasyahud. Kemudian dia berdiri menambah 1 rakaat ya. Berarti rakaat ke-9 tasyahud lagi baru dia salam. Tapi yang ingat saya sekarang ini yang 5 rakaat itu tasyahudnya terakhir. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baru dia tasyahud. Yang ke-7 saya ragu, makanya saya nggak jelaskan. Baik, kita lihat. Apa dan bagaimana kondisi yang membolehkan jamak dan atau mengqasar salat? Baik, kita harus dudukkan dulu. Menjamak salat adalah menggabungkan 2 waktu di 1 waktu. Zuhur asar dikerjakan pada 1 waktu. Jika kita kerjakan di zuhur itu namanya jamak takdim. Asar kita tarik ke depan. Jika kita kerjakan di asar namanya jamak takhir, kita tarik ke belakang. Itu menggabungkan 2 solat itu namanya jamak. Sama dengan maghrib dengan isya. Ya. Asar dengan maghrib nggak boleh. Maghrib dengan isya. Jika kita tarik ke depan dia menjadi jamak takdim. Jika kita tarik ke belakang dia menjadi jamak takhir. Adapun mengqasar solat adalah 4 rakaat dijadikan 2. 4 rakaat jadi 2. Solatnya musafir adalah qasar. Ya, yakni yang 4 menjadi 2. Itu solatnya musafir. Menjamak boleh. Menjamaknya boleh. Dan boleh juga menjamak bagi orang mukim apabila ada kedaruratan tanpa mengqasar. Jadi paket jamak qasar itu bukan paket yang harus lengket gitu, tidak. Dia boleh jadi menjamak tapi tidak mengqasar. Dia boleh jadi mengqasar tapi tidak menjamak. Contoh, ketika kita bersafar ke Bukit Tinggi, kemudian kita pulang, taruhlah dari Bukit Tinggi kita sudah kesorean. Lalu kita berjalan. Dapatlah maghrib dan isya di jalan. Lalu kita katakan, ambo sholatnya di rumah selah. Ya, akhirnya kita sholat di rumah. Jamak apa namanya? Jamak takhir. Berapa kita lakukan? 3-4. 3-4. Kenapa? Karena kita bukan musafir lagi. Ya, karena kita sudah mukim, kita sempurnakan kembali sholat kita. Tapi ketika kita berangkat dari sini ke Bukit Tinggi, sampai di Bukit Tinggi kita menjamak dan mengqasar.
karena kita musafir. Ya. Nah, jadi tidaklah, atau misalkan seorang dokter dia ingin ada tindakan operasi, pas datang pasien jam 12, nggak akan mungkin dokter tunggu dulu ambo sholat zuhur dulu ya, harus kerjakan berikut, segera dilakukan. Pas azan zuhur nggak mungkin dia minta permisi sebentar ambo sholat dulu, enggak. Tahunya operasinya membutuhkan sekian waktu sampai masuk waktu asar. Maka dalam kondisi ini boleh oleh dokter tersebut untuk menjamak sholatnya zuhur dengan asar. Berapa rakaat? 4 karena di mukim. Ya, jadi bedakan. Sholatnya musafir adalah qasar. Sholatnya mukim adalah sempurna. Ya, wallahu a'lam. Gimana? Oh. Baik. Mukimnya di mana? Istrinya di mana? Kalau seandainya istrinya 2, di Indrapuro 1, di sini 1, berarti dia punya rumah 2. Ya? Masih di Padang. Sudah, berarti dia ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, karena dia sudah mukim di Padang, maka selama dia di rumah orang tuanya, dia adalah safar. Ya, tapi kalau seandainya dia adalah istrinya di sana ada, ya, kalau sekarang dia pergi ke sana dengan bawa istri, berarti juga belum mukim. Ya, kecuali dia punya istri di sana, maka dia sholatnya sempurna. Sebagaimana Utsman sholat sempurna di waktu dia di Mina. Ya, wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.